Selamat Paskah, selamat merayakan Hari Raya Kebangkitan Tuhan untuk kita semua. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Orang yang menaruh cinta kepada Yesus yang bangkit selalu mendapatkan kepastian dalam hidup ini. Pahit manisnya kehidupan, kegagalan, dan keputusasaan, sengsara dan wafat adalah bagian dari pengalaman pesiaran hidup menuju persatuan yang mesra dan sempurna dengan Kristus yang bangkit. Kebangkitan Kristus yang kita rayakan hari ini mengajak kita untuk tetap optimis dalam mencintai Yesus. Yesus tidak melakukan kesalahan apapun hingga akhir hidupnya. Namun, ia mendapat perlakuan yang tidak adil dengan hukuman yang sangat keji, yakni disalibkan. Ia yang disalibkan ini telah wafat, dimakamkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini adalah pokok iman yang kita akui dalam syahadat. Seandainya Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Demikianlah penegasan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Melalui kebenaran iman ini, kita disadarkan bahwa hidup manusia di dunia ini bukanlah tujuan terakhir. Hidup kita sekarang hanyalah sebuah persiapan untuk kehidupan yang akan datang, yakni hidup dalam kekekalan. Kesanalah hidup kita. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita boleh bergembira karena Yesus yang telah wafat dan dimakamkan kini sudah bangkit. Kebangkitannya merupakan gambaran yang jelas bahwa Allah sungguh-sungguh bekerja dalam diri Yesus. Ini bukan pemenuhan dari janji Allah semata, melainkan juga buah yang nyata dari ketaatan Yesus kepada Bapa serta cintanya kepada kita umatnya. Cintanya mengalahkan segala godaan, bahkan ia rela mati bagi kita. Sengsara, wafat, serta kebangkitannya telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Kebangkitannya yang kita rayakan hari ini merupakan sebuah momen yang tepat bagi kita untuk memperbaharui diri. Memperbaharui diri berarti kita harus mengubah segala tingkah laku serta tindak tanduk secara terus-menerus agar kita pun bangkit dan boleh berbahagia bersama Dia. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Maria Magdalena memutuskan untuk menjenguk kubur Yesus. Tetapi yang didapatinya hanyalah sebuah kubur kosong. Kubur yang sebelumnya tertutup rapat, kini terbuka lebar. Maria tidak menemukan mayat Yesus di dalam kubur itu. Hal inilah yang membuat Maria tidak tenang. Dalam ketergesa-gesaan, ia kembali dari kubur dan menyampaikan kepada para murid bahwa mayat Yesus telah dicuri. Suatu kesimpulan yang dipengaruhi oleh rasa takut dan mekalu. Maria tidak berpikir bahwa Yesus bangkit. Sebagai manusia biasa yang memiliki banyak keterbatasan, tentu kita pun sering jatuh dalam pola pikir seperti yang dialami oleh Maria Magdalena. Kekalutan bisa membuat kita salah berpikir dan keliru bertindak. Dari pengalaman Maria Magdalena, kita diajak untuk merenung sebelum mengambil keputusan atau menyampaikan sesuatu agar terhindar dari kesalahan. Umat beriman yang terkasih, kebangkitan Yesus dan penampakan sebagaimana dikisahkan dalam Injil menunjukkan dengan jelas bahwa Yesus tidak menampakkan diri kepada kaum bangsawan atau golongan elit di Yerusalem, tetapi kepada orang-orang yang sederhana atau yang terpinggirkan,
seperti Maria Magdalena. Karena baginya mereka yang sederhana dan terpinggirkan adalah empunya kerajaan surga. Mereka adalah orang-orang yang mencari dan mau menerimanya. Rasul Paulus dalam bacaan pertama pun dengan jelas mengatakan bahwa Kristuslah hidup kita. Apabila ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Inilah inti dari iman kita akan Yesus Kristus. Dan intinya bahwa iman bukan hanya sekedar ungkapan kata, melainkan dibutuhkan tindakan yang konkret. Artinya pengalaman sukacita Paskah tidak boleh disimpan untuk diri sendiri. Pengalaman bahagia ini harus dibagikan kepada semua orang. Keterlibatan dan kehadiran kita dalam karya-karya cinta kasih yang nyata adalah jalan yang benar untuk bersatu dengan Kristus yang telah bangkit. Semoga oleh kebangkitan Yesus, iman dan harapan kita kepada Allah turut dibangkitkan, dan kasih kita kepada sesama semakin nyata.